Oke, aku share screen dulu ya. Oke, saya stop share ya Kak. Oke. Kira-kira udah kelihatan mau? Udah Kak, udah Kak. Oke, teman-teman, malam ini kita akan sharing tentang God's plan for your life. Tuhan dalam hidup kita pasti teman-teman pasti pernah atau bahkan sering dengar orang-orang tuh ngomong kayak gini. Tuhan punya rencana indah untuk hidupmu. Benar bukan? Kita mungkin sering mendengar itu, bahkan kata-kata itu entah dari orang tua kita, dari teman kita, dari sahabat, atau bahkan dari pendamping remaja seperti Ko David, atau dari pendeta. Pokoknya orang-orang terdekat kita pasti misalnya nih, kalau kita menghadapi suatu masalah atau kita menghadapi suatu cobaan, pasti di situ ada yang orang datang terus dia quoting kita, tenang, ini pasti punya tujuan dan maksud, pasti Tuhan buat ini, rencanain ini buat kamu biar kamu belajar dari pengalaman ini, dan kedepannya Tuhan punya tujuan dan maksud dalam hidup kamu. Nah teman-teman, yang pertama aku mau sharing sama teman-teman bahwa rencana Tuhan gak serumit yang kamu pikirkan. Nah teman-teman, seringkali kita akan bilang bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita itu indah, tapi kalau boleh jujur, prosesnya itu nggak seindah yang kita pikirkan. Kalau hasil akhirnya pasti indah, tapi prosesnya itu nggak seindah yang kita pikirkan. Karena dalam proses bisa saja kita jatuh, bangun, terus bangkit lagi untuk mulai lagi. Setiap yang namanya proses nggak akan seindah yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Kita lihat dari kisah Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 1, di situ Tuhan bilang ke Abraham untuk pergi dan meninggalkan tanah airnya dan pergi ke tempat yang Tuhan bakalan bilang, yang bakalan Tuhan tunjukin sama Abraham. Bayangkan teman-teman kalau misalnya teman-teman yang ada di posisi Abraham, ninggalin tempat lahir tercinta, terus tinggalin rumah kalian, dan pergi ke tempat yang sama sekali belum kalian tahu, atau bahkan belum pernah kalian dengar. Kedengarannya kalau misalnya itu terjadi dalam hidup kita itu pasti menakutkan, bukan? Karena ke tempat yang nggak kita tahu, ke tempat yang nggak kita kenal, bahkan lingkungannya kayak gimana kita nggak tahu, itu pasti terdengar menakutkan. Kita takut untuk memulai karena kita ngapain sih, kan di sini udah nyaman, di sini udah enak-enak, ngapain aku harus pergi meninggalkan tempat ini ke tempat yang nggak aku tahu. Nah teman-teman, belajar dari kisah Abraham, dengan penuh iman Abraham mau aja untuk ikutin, padahal dia nggak tahu kemana dia akan pergi dan seperti apa tempat itu. Tuhan nggak, dalam penjelasan ini Tuhan nggak kasih tahu benar-benar tempat itu seperti apa. Tuhan nggak menjelaskan secara detail apa yang akan terjadi. Tuhan nggak menjelaskan secara detail gimana tempat itu nyaman atau enggak. Tapi di sini Tuhan cuma kasih tahu sama Abraham instruksi-instruksi untuk kejadian-kejadian berikutnya. Bukan kejadian yang terjadi pas akhir, bukan hasil akhirnya, tapi Tuhan kasih tahu instruksi-instruksi lewat proses-prosesnya. Seperti next step kamu harus kayak gini, next step kamu harus kayak gini, dan next step bakalan ada kayak gini. Nah teman-teman, karena ketaatannya, Tuhan mengganti namanya menjadi Abraham, bukan lagi Abram, yang berarti Bapa sejumlah bangsa. Kisah Abraham merupakan contoh seseorang yang hidup dengan iman. Even dia nggak melihat sebagian dari part apa yang Tuhan rencanakan. Dia memang bukan manusia yang sempurna, tapi hidupnya yang dipenuhi dengan momen saat dia patuh sama Tuhan, itu yang buat dia jadi seorang yang patut dicontohi. Karena itu semua. Nah, teman-teman, dalam Mazmur 19 ayat 105, ayat ini bukan berbicara, ayat ini bilang kayak gini, God's word is a lamp to guide our feet and a light to our path. Kayak ayat ini kayak berbicara bahwa lampu yang, ayat ini bukan berbicara tentang lampu yang ada di kamar kita yang bisa menerangi seluruh ruangan.
Tapi ayat ini berbicara tentang satu lilin kecil yang mana nggak bisa menghasilkan cahaya banyak sama kayak lampu yang di kamar kita. Tapi hanya bisa menyediakan cahaya yang bisa membantu kita untuk melihat apa yang ada di depan kita. Yang mana kita akan melihat langkah apa yang ada di depan kita, bukan langkah ke depan, dan ke depan. Tapi benar-benar cuma satu step di depan, bukan satu step yang selanjutnya. Firman Tuhan pun seperti itu. Dia menunjukkan kepada kita bukan apa yang akan benar terjadi setelah akhirnya, tapi dia bakal menunjukkan kepada kita next step, per step, kayak baby step, kayak seperti itu. Seperti Abraham, Tuhan gak kasih tahu semua rencana yang utuh kepada Abraham. Karena Tuhan gak kasih tahu rencana yang utuh, maka Abraham mengikuti Tuhan dengan penuh iman. Logikanya kayak gini, kalau misalnya Tuhan kasih tahu semuanya sama Abraham, Tuhan kasih tahu, oh jadi hasil akhirnya kamu bakal kayak gini, dan rencana kamu itu dan hidup kamu bakal kayak gini. Pasti Abraham juga nggak bakalan punya iman lagi. Abraham nggak bakalan percaya Tuhan. Oh, dia udah tahu semuanya, ngapain percaya sama Tuhan? Seperti itu mungkin logikanya. Tapi di sini Tuhan mau bilang bahwa Tuhan akan berbicara sama teman-teman lewat firman-Nya, lewat apa yang benar-benar terjadi dalam hidup teman-teman, lewat apa yang akan Tuhan tunjukkan di step berikutnya. Nah, teman-teman, berikutnya kita akan mulai pada tentang God's plan for your life is more about who you are than what you do. Rencana Tuhan dalam hidup teman-teman itu lebih daripada siapa kamu, daripada apa yang kamu lakukan. Nah, kalau misalnya berbicara tentang apa yang kamu lakukan untuk tahu God's plan dalam hidup kamu, pasti itu membingungkan. Karena untuk tahu rencana Tuhan dalam hidup kita nggak mudah. Tapi Tuhan di sini mau bilang sama kita bahwa yang harus kita lakukan adalah untuk cintai Tuhan dan cintai orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan bilang dalam perintah yang utama di depan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pahudimu, dengan segenap pikiranmu, dan kasihilah seorang akan yang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita bisa melakukan semua, maka luar biasa baik. Susah sih memang awalnya, tapi percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kita dan menolong kita. Kalau kita mengikuti Tuhan dan bersandar sepenuhnya kepada Dia, Roh Kudus akan membantu kita untuk memilih tujuan dan pilihan yang benar untuk next step berikut di dalam hidup kita. Kita nggak mungkin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tapi kita bisa menaati perintahnya yang ada dalam hidup kita. Maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya itu kayak misalnya, walaupun kita nggak tahu apa next step dalam hidup kita, tapi kita bisa melanjutkan untuk menaati apa yang Tuhan mau buat kita lakukan dalam hidup kita. Nah, teman-teman, gimana sih cara kita menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita? Aku mau sharing beberapa hal. Ada 3 hal yang bisa kita cari tahu gimana caranya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Pertama, seek God through His Word. Itu yang mana kita baca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena seperti tadi dibilang di atas bahwa Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan berbicara melalui apa yang kita baca dalam Alkitab. Kadang bukan cuma itu, Tuhan berbicara lewat banyak hal. Bahkan lewat sinetron yang kita nonton, atau drama yang kita nonton, atau bahkan pelajaran yang kita pelajari. Tuhan berbicara lewat banyak hal. Semua itu kita nggak tahu kayak gimana bentuknya, dan itu secara tiba-tiba, dan ya memang kita nggak tahu. Terus yang kedua, pray regularly. Di sini aku mau bilang sama teman-teman bahwa kuasa dari doa seorang yang benar, doa dari anak-anak besar
besar banget powernya. Kalau berbicara tentang doa, aku percaya pasti teman-teman kita dari kecil udah diajarkan gimana cara doa, terus doa itu kayak gimana sih. Nah, doa di sini tuh semacam kayak ada percakapan yang simple antara kamu dan Tuhan, di mana dalam percakapan itu kamu berbicara sama Tuhan dan kamu juga mendengar apa mau Tuhan. Aku mau ngajak teman-teman semua untuk sama-sama maksudnya dalam hidup kita tuh memang doa itu orang bilang kayak gini, doa itu nafas hidup orang. Benar nggak benar, tapi memang itu yang terjadi, itu yang dirasakan. Karena orang Kristen kalau nggak berdoa itu kayak kering gitu, kayak maksudnya kayak sesuatu orang. Yang berikut, gimana cara kita menemukan rencana Tuhan kita, yaitu stay in community. Ya, teman-teman pasti punya komunitas-komunitas yang terdiri dari pengikut Kristus. Seperti ini misalnya komunitas community for Christ dari kayak orang muda. Nah, dalam komunitas tersebut, kadang kalau misalnya kita hilang arah, misalnya kita nggak tahu atau kita pengen nyerah, ada orang-orang yang akan datang dan menolong dan membantu kita untuk ingat terus sama rencana Tuhan. Kalian misalnya sabar ya, mungkin lewat pengalaman ini Tuhan mau membuka sesuatu. Atau kamu yang sabar ya, kamu harus taat, terus doa minta jawaban sama Tuhan. Dan orang-orang yang dalam komunitas itu penting banget untuk kita tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Berikutnya, teman-teman, aku mau sharing lagi tentang 3 hal yang tentang rencana Tuhan yang harus kita tahu. Nah, teman-teman, kalau ngomong tentang rencana Tuhan yang indah itu takes time ya, gak mudah dan gak cepat juga. Jawaban dari rencana Tuhan tuh adalah ya pasti dan sempurna. Kalau misalnya kita minta ini tapi belum dijawab sama Tuhan, nah Tuhan bukan gak mau dikasih sama kita, tapi Tuhan sedang mempersiapkan yang jauh lebih baik daripada yang kita bayangkan. Dan rencana Tuhan itu memang tekan, dan menunggu itu bukan hal-hal yang sia-sia. Dengan menunggu, dengan taat dan patuh sama rencana Tuhan, sama perintah Tuhan, kita pasti akan melihat hal-hal yang nggak pernah kita lihat dalam hidup kita. Hal-hal menakjubkan yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Jadi, aku mau cerita sedikit sharing tentang gimana Tuhan bekerja dalam hidup aku. Jadi teman-teman, sewaktu kecil itu aku memang udah punya rencana untuk menjadi seorang pendeta. Terus makin besar, pas masuk SMA, aku bersyukur pas masuk SMA aku kayak menjadi siswa yang berprestasi atau gimana gitu. Dan mengikut sekolah mengirim aku banyak olimpiade, lomba-lomba, dan puji Tuhan aku selalu membawa hal-hal yang membanggakan sekolah. Nah, ketika ada bimbingan konseling sekolah, guru bimbingan konseling itu ke aku bilang gini, kamu tuh jadi pendeta, masa pintar-pintar gitu mau jadi pendeta sih? Aku berpikir dalam hati bahwa memang di situ tiba-tiba aja kayak ya Tuhan, kenapa Tuhan buat aku pintar kalau misalnya aku jadi pendeta? Kenapa Tuhan maksudnya buat aku ngikutin seluruh olimpiade ini, terus seluruh lomba-lomba ini, kenapa Tuhan suruh aku ikutin? Karena aku gak mau untuk jadi seorang fisikawan, kamu jadi seorang matematikawan, atau gak mau ahli sejarah gitu. Kenapa Tuhan taruh aku? Kenapa kalau misalnya Tuhan mau aku pendeta, izinin aku untuk ikutin semua sih? Dan lewat itu semua sekarang aku baru tahu bahwa ilmu-ilmu yang aku dapat itu gak pernah sia-sia. Karena ilmu-ilmu yang aku dapat itu bisa aku lakukan, bisa terapkan dalam hidup kependetaan aku untuk menjadi seorang pendeta. Tapi bagaimana aku merubah cara berpikir aku lewat ilmu-ilmu yang aku dapat waktu SMA. Misalnya nih, aku
ngelakuin hitung-hitungan misalnya waktu itu, pasti sekarang aku juga nggak tahu hitungan gimana caranya aku mengatur uang aku atau membuat sebuah riset yang kayak maksudnya mengumpulkan data-data. Dan di situ aku baru tahu, oh jadi ternyata penghitungan seperti ini. Oh jadi ternyata itu gunanya aku ikut lomba-lomba kayak ini. Dan itu semua akan kita sadari, akan kita dapatkan ketika kita udah lewati masa itu, udah lewati proses itu. Dan teman-teman percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dan nggak akan pernah menyakiti kita. Berikutnya teman-teman, ada satu ayat yang mau aku sharing sama teman-teman dari Yeremia 29:18. Kalau aku ambil dalam versi MSG, di sini tuh lagi, when you call on me, when you come and pray on me like this. Benar-benar kayak setiap kali kamu datang dan setiap kali kamu berdoa untuk berbicara dan panggil aku bakal dengar. Ya. Dan berikutnya nih, tadi kan ada 3 hal. Yang pertama itu rencana Tuhan dan seperti yang tentang kita pikirkan. Yang kedua itu tentang rencana Tuhan itu lebih besar daripada siapapun. God's plan for your life is more about who you are than what you do. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah don't let fear stop you. Nah, kalau ngomong tentang ketakutan, seperti yang tadi kita bilang di awal bahwa Abraham itu nggak takut sama sekali. Dia percaya aja sama Tuhan. Dia nggak tahu tempat seperti apa. Kalau misalnya kita di posisi Abraham, otomatis pasti kita nggak tahu tempat itu seperti apa, tujuannya seperti apa. Sekarang kalau kita mau baca dari satu tokoh, dari Yosua. Nah, teman-teman, dari tokoh Yosua ini kan ada kisah Yosua dalam kitab. Yosua adalah anak buahnya si Musa. Ya. Jadi ketika Musa meninggal, tidak ada lagi orang yang memimpin bangsa Israel. Di situ Tuhan berbicara sama Yosua bahwa kamu jangan takut, tapi kamu harus berani. Kemanapun kamu akan pergi, di situ aku pun akan datang. Dan Tuhan bilang bahwa Yosua itu jangan takut, karena setiap apapun kamu ambil, langkah apapun kamu ambil, dan setiap apapun yang kamu lakukan, di situ aku menyerah. Di sini aku mau menunjukkan bahwa here's the good thing for you. The good thing. Tuhan akan jalan bersama kamu, sama seperti Yosua. Tuhan mau kamu menjadi anak strong dan courageous, supaya kamu bisa melakukan kasih sayang sama kita. Finally, aku mau bilang sama teman-teman, kamu harus tahu kalau Tuhan cares dan Tuhan itu sayang sama kamu. Memang hidup itu akan berubah. Life changes, but God never changes. And His plan is good. Jadi teman-teman ingat bahwa rencana Tuhan tidak selalu clear, tidak selalu seperti yang kita bayangkan, tapi itu selalu menjadi yang terbaik daripada yang kita selalu minta. Tuhan punya rencana yang terbaik, dan karena Tuhan tahu kita sejak kita dalam kandungan, Tuhan tahu apa maksud dan tujuan kita dalam hidup ini. Walaupun kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi sama kita, kemudian kita nggak pernah tahu misalnya nih, yang kemudian Tuhan memanggil kita, terus kita belum ngelakuin apa-apa, kita nggak pernah tahu, karena selama ini Tuhan selalu bilang jangan takut dan percaya sama rencanaku, karena aku tahu apa yang terbaik, aku tahu apa yang membuat kamu bahagia, dan aku tahu apa yang bisa membuat kamu merasa terbaik. Itu setelah bersama
Berarti Joshua yang menggantikan posisi Musa sebagai pemimpin. Lalu saya menyertai dan lewat kisah itu Tuhan bilang, I'll be with you. Aku akan bersamamu. Aku nggak akan menyerah dan aku nggak akan meninggalkan. Kamu harus kuat dan kamu harus berani. Dan kamu harus memberikan semua yang kamu punya, hatimu dan jiwamu. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah. Mungkin bagi teman-teman yang mau sharing gimana Tuhan bekerja dalam hidup teman-teman, boleh silahkan. Stop share ya, mau sharing boleh. Ya, siapa yang mau menambahkan atau punya pengalaman itu, atau yang sebenarnya sampai hari ini pun saya masih bingung gitu kan ya. Sebenarnya Tuhan itu berencana apa? Saya seringkali galau, saya nggak tahu harus bagaimana begitu. Bahkan pilihan ya. Dalam kisah mungkin kisah persahabatan atau kisah percintaan teman-teman kan kita nggak pernah tahu ya, masa-masa SMA itu kata orang sih masa-masa yang indah, dimana ya pasti banyak hal-hal yang kita nggak tahu pasti bakal terjadi. Atau dalam keluarga, mungkin bagi teman-teman ada yang belum mengerti rencana Tuhan, teman-teman mungkin bisa mengikuti 3 ways yang tadi aku sudah sharekan. Gimana cara untuk menemukan rencana Tuhan? Apa, yuk. Ya, kan dulu ini aku ya coba ini kalau dulu aku pas SMA itu aku dulu itu zamannya A1, A2 sama A3. Wah, lama banget ya itu ya. Bukan IPA IPS gitu ya. A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu sos gitu kan. Nah, aku memilih A2. Kenapa kok aku memilih A2? Karena sebenarnya itu cari amannya gitu kan ya. Tidak ke A1 karena pasti nggak nyanggup gitu kan ya. Tapi tidak juga ke SOS gitu ya. Kelihatannya kalau SOS itu udah apa ya istilahnya itu ya pasti ke manajemen dan segala macam gitu kan. Pikiran manusia seperti itu gitu kan. Nah, jadi ya sudahlah di A2. Kalau di A2 itu nanti cari universitasnya masih lebih besar. Bisa masuk ke teknik, tapi bisa masuk juga ke ekonomi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya A2 itu kumpulan orang-orang yang ragu-ragu gitu, yang lagi galau masuk ke situ gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi ya dari dulu nggak ada yang maksudnya nggak kepikiran mau apa gitu kan ya, masih SMA gitu kan, dan juga tidak memikirkan hal itu gitu kan, dan terus berlanjut ya sudah ngalir aja kayak air gitu kan ya, ngikutin perjalanan hidup ini gitu kan. Nah, pas di mana waktu kuliah pun jadi bingung lagi kan, wah mau kuliah apa ini gitu kan, seperti itu. Nah, paling gampang dan paling istilahnya itu kemana-mana bisa gitu kan ya, yaitu manajemen yang tadinya kalau sudah tahu manajemen ya udah ke SOS aja gitu ya, ngapain ke A2 gitu kan ya, ngapain belajar kimia, fisika gitu kan ya di A2, tapi ininya ke manajemen gitu kan. Nah, terus jadi waktu itu gimana gitu, mau teknik itu kok rasanya berat juga gitu kan, terus akhirnya ngambillah manajemen yang saya bisa kemana-mana seperti itu. Tapi di tengah perjalananku yang ngikutin arus aja deh, pokoknya yang mana yang baik begitu kan, seperti itu.
pas waktu di kampus itu aku dikasih kesempatan untuk dibukakan gitu kan, bahwa hidup seseorang itu bukan hanya ngeflow kayak air gitu ya, berjalan begitu saja, enggak. Tapi Tuhan benar-benar punya rencana. Bahkan pada saat aku belum mengenal dia, kami sekeluarga belum mengenal dia, Tuhan sudah mengenal aku dan Tuhan sudah memanggil aku seperti itu. Aku menyadarinya itu pada saat aku di kuliah itu seperti itu. Nah, jadi kalau begini, kalau misalnya gitu kan ya, orang orang mau bikin sesuatu gitu kan. Kalau orang itu misalnya ini ada seorang tukang gitu kan ya, mau bikin sesuatu. Dia itu beli selembar apa namanya? Triplek itu. Tahu ya triplek ya teman-teman ya, kayu lembaran itu. Terus dia membeli batang-batang kayu gitu kan ya, batang kotak yang kayu kotak-kotak itu panjang-panjang. Terus dia membeli kayak handle gitu kan ya, pegangan itu pegangan-pegangan begitu kan. Terus itu apa yang namanya handle kan ya, handle. Terus kemudian dia beli gergaji, dia ada siapin gergaji, siapin penggaris, terus dia siapin pensil gitu kan. Terus dia siapin ini membuat halus kayu gitu kan. Nah, kira-kira teman-teman, dia mau buat apa? Si tukang itu mau buat apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Itu aja diketik di itu. Di mana? Chat. Mau buat apa kira-kira? Kalau ada kayu, triplek, terus kemudian ada handle, terus dia punya ada gergaji, terus pensil, penggaris, bahkan untuk mengasah itu gitu kan. Ya, betul. Pintu. Kok tahu? Padahal aku nggak ngomong pintu, aku cuma ngomong handle gitu kan. Kok tahu dari mana taunya? Kok tahu bahwa orang itu akan membuat pintu? Karena kalau ada bahan berkayu yang kayak perabot rumah yang dari kayu dan ada handle tuh biasanya pintu. Pintu, ya, betul Arlo. Meskipun tidak persis pintu apa gitu kan ya, tapi kamu sudah memiliki gambaran bahwa si tukang itu atau tukang kayu itu akan membuat pintu begitu kan, seperti itu. Nah, itu manusia. Kalau mau membuat sesuatu ya, itu dia menyiapkan bahannya. Nah, kalau Tuhan menciptakan kita dan mempunyai rencana untuk kita, menyiapkan nggak bahannya? Manusia aja kalau membuat sesuatu menyiapkan bahannya. Kalau Tuhan kira-kira kalau dia menciptakan sesuatu dan punya rencana untuk orang itu gitu ya. Kira-kira Tuhan siapkan bahannya apa enggak? Misalnya gitu ya. Wah, besok ini gitu kan ya, Kevin ini akan jadi misalnya ini pelatih floorball ya. Floorball terkenal gitu kan ya. Iya. Internasional misalnya gitu kan ya. Nah, kira-kira Tuhan kasih bahannya enggak untuk mencapai ke sana? Belum pernah ngobrol ya. Kasih lah. Tapi perkiraan kita dengan logika kita yang si tukang kayu tadi itu tukang kayu manusia gitu kan ya. Yang membuat sesuatu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Secara logika gitu kan ya. Tuhan itu lebih daripada segalanya kan gitu ya. Pasti Tuhan sudah menyediakan segala bahan dan modal yang diperlukan kamu untuk menjadi itu. Iya. Modalnya atau bahannya apa? Bisa kesempatan hidup. Nah, kesempatan hidup bahwa kamu jadi asisten floorball itu. Terus kesempatan kamu mungkin punya link dengan teman-teman di luar negeri misalnya. Atau kamu masuk di dalam satu komunitas floorball internasional atau nasional gitu. Atau apa gitu kan ya. Terus kamu diberikan tubuh yang sehat gitu kan. Atau kamu juga diberikan
eh, eh, ini selain tubuh terus apa ya? Mungkin bisa ngomong dengan banyak orang gitu kan ya, seperti itu gitu. Tapi pada intinya gitu kan, Tuhan pasti akan berikan modalnya untuk menuju ke sana gitu. Minimal kalau kita nggak tahu gitu ya, Tuhan itu mengarahkan kita. Sama seperti tadi Kak Ke bilang kan, bahwa kalau kita selalu ada bersama dengan Tuhan, gitu ya, Tuhan akan menolong kita untuk mengarahkan ke situ. Aku nggak tahu kenapa aku harus, maksudnya aku tuh mau kemana sih? Aku nggak ngerti gitu ya. Tapi waktu di kuliah itu gitu kan ya, Tuhan mengarahkan aku gitu ya, sehingga aku bisa sampai di sini. Gitu. Kalau sudah Tuhan kasih gitu kan ya, misalnya kasih tunjuk gitu kan ya, misalnya tadi tuh kembali ke tukang itu, tukangnya dikasih tahu, Pak, saya tolong buatin apa namanya pintu pintu lemari misalnya gitu. Nah terus dia sudah dikasih bahan, tapi dia nggak membuat pintu apa namanya nggak membuat pintu lemari gitu kan ya, bisa jadi nggak bisa gitu kan ya. Dia harus taat sama yang memberi perintah kan gitu loh. Oh iya, aku harus membuat sesuai dengan itu gitu kan. Supaya apa? Supaya kalau pintu itu jadi, kita dapat ini apa namanya ini loh. Oh iya benar gitu kan ya. Sesuai dengan apa yang saya percayakan kepadamu gitu kan. Kalau enggak kan, ya kok kamu membuat pintu apa namanya, misalnya pintu rumah, oh aku buatnya buat pintu lemari. Pas nggak? Nggak pas gitu. Jadi pada saat kita dekat, pada saat kita selalu terkonek, maka kita akan selalu ditolong Tuhan untuk tahu kemana kita mau pergi gitu. Yaitu aku sharing dari apa yang aku alami dan aku jalani gitu. Itu aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Ko David. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau bertanya. Misalnya nih, Kak, aku punya passion tapi aku nggak tahu harus kayak gimana atau harus mau melakukan apa. Gimana sih cara tahu passionku? Passion yang Tuhan rencanakan aku kayak gitu. Kalau aku sih, aku semenjak pandemi ini di rumah terus, yang which is jadi kayak terus pergerakan kita lambat banget setelah yang dulu padat banget aktivitasnya, terus kayak cepat deh abis ini gitu. Sekarang cuma kayak udah bangun sekolah online, abis itu ya udah kayak nothing to do gitu. Jadinya lebih sering apa ya, muncul kayak kata-kata pikiran-pikiran gitu, kayak ini sebenarnya gue mau kemana sih, kayak sebenarnya lu ini kita mau kemana gitu, karena ini selesainya, terus kayak ini selesainya kapan sih gitu, ini habis ini ngapain, lebih kayak lebih apa ya, sering ada muncul kata-kata itu dan suka bikin mikir banget sih jujur, kayak jadinya iya juga ya gue mau kemana ya gitu, ini abis ini gimana, abis ini kemana, terus kayak kapan bisa, apakah aku juga siap kalau misalnya nanti beraktivitas cepat lagi karena udah keburu mesinnya diajak untuk kerja lambat gini di pandemi ini, itu sih kalau aku. Terima kasih untuk sharingnya, memang COVID-19 pandemi ini membawa banyak sekali perubahan ya dalam hidup kita. Memang kita yang dulunya padat banget, habis ini kayak gini, habis sekolah habis les mungkin ada kegiatan lain, ada ibadah, kayak benar-benar udah tertata, udah padat. Terus pas pandemi ini semuanya yang kerja dari rumah, terus semua tiba-tiba rencana-rencana yang udah dibuat tiba-tiba dibatalin, maksudnya tiba-tiba harus terbatalkan gitu. Kita nggak tahu memang, karena jujur pandemi ini merupakan sesuatu hal yang tidak pasti. Benar-benar nggak ada yang pasti dan nggak ada yang bisa tahu ini kapan berakhir, kapan akan selesai.
Cuman sekarang aku mau bilang sama Gaby, memang semenjak di rumah aku juga seperti Gaby, jiwa kemageranku itu benar-benar tinggi, dan benar-benar jiwa menunda-nunda atau procrastinating kayak gitu benar-benar membuat aku kayak jadi mager, malas untuk melakukan apa-apa. Cuman ya langkah menurut aku dalam pengalaman aku, memang kita nggak tahu kapan benar-benar akan selesai, dan kalau misalnya kita kayak gini terus, apakah kita siap untuk menghadapi selanjutnya yang benar-benar new normal selanjutnya yang padat-padat. Memang kita pasti belum siap karena kita sudah terbiasa dengan yang lambat kayak gini, ngerjainnya santai gitu. Terus tiba-tiba dihadapkan dengan yang harus cepat, harus buru-buru gitu. Memang susah untuk penyesuaiannya. Begitupun dengan yang sebelumnya kita dari buru-buru jadi lambat. Memang setiap perubahan itu pasti butuh waktu untuk membuat kita terbiasa. Di sini aku mau sharing sedikit. Memang untuk hidup sebagai anak muda lah ya, rebahan itu paling mantap, paling enak. Karena ya bisa santai gitu. Cuman kalau misalnya kita seperti itu terus, kita nggak tahu mau ngapain nanti itu, kita nantinya jadi susah. Ya sebaiknya mungkin jadi buat to-do list atau apa yang harus dikerjakan hari ini, apa yang bisa dikerjakan hari ini, bisa diselesaikan hari ini, diselesaikan dan dikerjakan. Seperti itu, dan mungkin memang kita nggak akan seperti lagi yang tadi aku bilang, semua ini masih nggak pasti kapan akan selesai, kapan akan berakhir. Cuma yang harus kita lakukan adalah yaitu kita buat hidup kita jadi disiplin dengan langkah-langkah kecil yang kita buat. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi dengan hidup kita ke depan. Sekarang kan sekolah jadi online, kita nggak tahu mungkin tahun depan apakah masih tetap sekolah online atau tidak. Wah, saya tidak yakin kalau saya tetap sekolah online, apakah nilai kita akan baik-baik aja atau mungkin tambah buruk. Ada sih beberapa orang yang selama masa pandemi ini mungkin dia lebih baik, lebih produktif, lebih mantap lah. Tapi ada aja orang yang gak bisa ngapa-ngapain, harus maksudnya kan butuh instruksi gitu. Tapi kalau nggak ada instruksi, aku mau ngapain, aku harus ngelakuin apa ya? Kalau banyak tugas lagi, bingung mau ngerjain yang mana. Ya, kita buat bucket list kita dengan ada to-do list kecil, ada baby step kecil yang akan kita lakukan. Dan kalau misalnya kita nggak tahu apa sih yang akan terjadi dalam hidup aku ke depannya, dan membuat kita pikir, membuat kita jadi berpikir, yang aku cari kegiatan yang buat kita have fun gitu. Cari kegiatan yang membuat kita jangan overthinking. Karena kalau overthinking itu susah juga untuk buat dihal. Ya, seperti itu mungkin. Atau mungkin kalau David mau numbang. Atau mungkin Bapak Ketua Kevin. Adrian. Itu. Itu Kevin. Oh. Kalau aku sharing paling kalau misalkan ditanya tujuan yang kayak misalnya tujuan hidup sama apa enggak sama yang di atas gitu, mungkin masih belum tahu, soalnya kayak hobi kayak kalau misalkan sebelum pandemi gitu kan, hobi yang dilakuin banyak banget. jadi kayak sulit memprioritaskan sih bisa, tapi kayak sulit memilih mana yang harus dijalani lebih lanjut.
Berarti di saat-saat seperti ini adalah kesempatan buat kita untuk berpikir tentang diri kita dan hidup kita gitu. Kenapa kok semuanya dirumahkan? Supaya mereka berpikir dan bisa melihat kembali prioritas hidup kita. Apa yang paling penting gitu. Satu hal yang harusnya terlihat kepada setiap kita gitu kan ya, apalagi orang-orang Kristen gitu kan ya, bahwa kita manusia ini adalah manusia yang rapuh gitu kan ya. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa istilahnya mengantisipasi situasi ini ataupun tahu dan kemudian wah aku sudah tahu ini, enggak ada gitu kan. Itu menunjukkan betapa rapuhnya kita gitu. Tapi di saat itu pula kita akhirnya menyadari saat kita rapuh bahwa kita ada siapa gitu kan ya. Di balik semuanya itu ada Tuhan. Dan inilah saatnya buat setiap kita untuk kembali melihat mana yang bermakna, mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita gitu. Hidup ini bisa begitu saja, orang-orang hanya virus yang kecil gitu kan ya, yang lihatnya harus pakai itu membuat semua orang jadi masuk ke rumah masing-masing gitu ya, tidak bisa berinteraksi dan seakan-akan semuanya dimatikan gitu kan, seperti itu. Dan yang kedua sih ya mungkin ya ini saatnya kita juga untuk ya tadi berpikir positif gitu kan ya, melakukan hal-hal kecil gitu. Ataupun ini kan di quote kita lagi bagaimana caranya membangun persahabatan di tengah pandemik. Nah, ikutilah langkah-langkahnya. Wah, ini apa promote ini? Promote quote kita gitu kan ya. Seminggu ini kan kita mau kasih tips-tips tentang bagaimana membangun engagement dengan sahabat-sahabat kita. Meskipun pandemik, tapi persahabatan tetap akan selalu terasa manis, ya gitu. Nah, ikuti di quote Korem GI, di IG Korem GI. Aduh, aku belum tanya ini. Ini Brian mana ini Brian? Ngilang aja ini Brian ini. Aduh, sudah Lagi ini. bikin tugas les. Oh, tugas les ya. Oh ya. Tapi sekarang Angel ini harusnya begitu. Itu aja sih dari aku. Ya begitulah teman-teman. Hmm. Ini yang merubah bukan saja cuma merubah sikap kita, tapi pikiran kita juga pasti berubah. Seperti yang dari Kudaluban memang kita manusia rapuh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Semua Tuhan tahu. Kalau sebagai seorang Kristen ini pasti nggak, oh ini udah Tuhan rencanakan. Dan teman-teman kalau lihat dalam hal positif, kita bisa melihat bahwa dengan kita bekerja dari rumah, kita bisa melihat langit dan awan-awan Jakarta yang begitu biru, begitu indah. Terus dengan kita bekerja dari rumah, kita bisa punya banyak waktu dengan keluarga, dengan adik-adik kita, orang tua kita. Dan ya begitu kita mungkin bisa punya banyak waktu untuk me time. Selama ini mungkin banyak kegiatan di luar, kita jadi jarang untuk perhatiin diri sendiri, jarang untuk tahu apa maunya diri kita mau. Kayak misalnya buat perempuan mungkin jarang untuk skincare, buat cowok-cowok jarang untuk melakukan hobi karena banyak tugas dan kegiatan yang harus dilakukan. Tapi dengan adanya semua dari rumah ini, kita lebih punya banyak waktu gitu untuk me time, untuk quality time dengan keluarga, dengan sahabat, atau dengan teman spesial kita. Kalau sudah itu apa doa syafaat ya. Oh iya. Ya, mungkin ada ini saya ada teman-teman yang mau ikut katek kan gitu. Oh iya. Ya Arlo, silakan. Udah kelihatan belum kok? Sebentar. Oh ya, oke, kelihatan. Ada yang perlu ditambah nggak ini kok? Ibadah online Korem hari Minggunya itu kita ikut Ignite. Yang minggu ini ikut Ignite, minggu depan baru itu.
sama ini kebersamaan RJ buat besok sore. Pengurus dan RJ, kebersamaan pengurus dan RJ. Sama itu, apa Kak Ke? Mendoakan pelayanannya Kak Ke. Makanya aku buat. Udah? Yang doa siapa? Anu Arlo minta tolong Kevin ya. Hah? Atau Adrian atau Gaby. Siapa jadinya? Arlo? Arlo? Belum Iya. tahu kok, belum nanya Iya. kok. Oh, langsung aja. Nggak apa-apa, tunjuk aja. Kevin boleh nggak? Oh, Kevin. Kok Kevin? Oi, iya. Woi, siap. Tadi apa aja? Bangsa dan negara. Gereja Tuhan dimanapun. Ibadah online Korem ikut Ignite. Terus pribadi yang sakit. Kebersamaan pengurus dan RJ. Terus kehidupan pelayanan Kak Kay. Terus teman-teman yang lagi ulangan ya. Lagi ujian-ujian. Oke, Oke. Iya. sabar kita. Oke, mantap lo, makasih lo. PJJ apa tuh? Pembelajaran jarak jauh. Oh iya. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Tuhan, terima kasih atas kesempatan mu pada malam hari ini, atas doa malam kami. Kami akan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemi ini, COVID-19, dan juga untuk perjalanan new normal, agar bisa Engkau berkati selalu kami dalam kegiatan-kegiatan kami yang harus berada di luar rumah ya Tuhan. Dan juga untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini, agar bisa menjadi berkat selalu untuk masyarakat sekitar di gereja-gereja yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Dan juga untuk ibadah Korem pada hari Minggu ini, kami akan mengikuti ibadah online yang punya Ignite ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati anak-anak kami di Korem ini agar bisa mengikutinya dengan baik dan juga menghayatinya dengan baik ya Tuhan. Dan juga kami akan berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa membantu mereka
menjamah mereka, memulihkan mereka dalam penyakit-penyakit yang mereka derita, agar bisa bersukacita kembali ya Tuhan. Dan juga untuk acara besok, yaitu kebersamaan pengurus dan anak-anak RJ, kiranya Engkau memberkati acara besok ya Tuhan, agar anak-anak RJ bisa mendapatkan nilai-nilai dan yang ingin pengurus sampaikan kepada anak-anak RJ ini ya Tuhan. Dan kami akan mendoakan Kak atas kehidupan dan pelayanannya, agar Kak bisa menjadi berkat selalu untuk jemaat GKI Gaining Gina juga, dan juga untuk yang lainnya Tuhan. Dan juga untuk teman-teman kami yang sedang menjalani pembelajaran jarak jauh, agar mereka bisa tetap fokus selalu ya Tuhan. Dan juga untuk sebentar lagi yang akan menjalani ujian, agar mereka bisa menjalankan dan mengerjakan ujian dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.